Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah aplikasi teknologi dan transformasi digital ingin mempresentasikan tugas kami dengan judul Buoyancy Flood Barrier dengan mengambil topik PKM yaitu PKM-KC atau PKM Karsa Cipta. Selanjutnya, kelompok satu beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Safwan Razan Rudiansyah dengan NRP 2038216067. Yang kedua ada Fabian Renaldo Mulatua dengan NRP 2038211068. Yang ketiga ada saya sendiri, Ilham Akbar Adzani dengan NRP 2038211082. Dan yang terakhir ada Carl Dominico Haloho dengan NRP 2038211083. Selanjutnya, ini adalah 3D design dari self-actuated barrier. Selanjutnya adalah penjelasan dari SWOT. Yang pertama adalah strength. Yang pertama ada portability, yang di mana yang dimaksud adalah alat ini mampu berpindah-pindah ke tempat manapun dengan mudah. Yang kedua ada reuse, menggunakan material yang eh, bekas didaur ulang sehingga bisa digunakan kembali. Yang ketiga ada less electricity, tidak ada prinsip elektrikal dalam menjalankan alat ini, hanya menggunakan prinsip fisika. Yang terakhir adalah real time, tidak ada delay untuk proses ini bekerja karena tidak ada proses elektrikal yang sangat-sangat berpengaruh. Lalu selanjutnya ada weakness. Yang pertama flow condition. Flow condition ini menjelaskan kondisi aliran air di mana sangat relevan untuk penghalang banjir seperti buoyancy flood barrier ini. Di mana karena jika aliran air banjir yang terlalu deras memiliki turbulensi yang cukup tinggi yang akan mempengaruhi stabilitas dari efektivitas alat ini. Selanjutnya ada durability atau daya tahan ketahanan yang menjelaskan bahwa alat yang terpapar elemen ekstrim seperti banjir, sampah yang terbawa ke dalam, dan puing-puing yang terbawa arus mempengaruhi durabilitas yang menunjukkan kelemahan yang cukup kritis. Selanjutnya ada specified condition. Ini berarti bahwa alat ini mungkin hanya efektif dalam kondisi banjir yang tertentu yang telah dirancang. Selanjutnya ada high maintenance. Alat ini memerlukan perawatan yang signifikan untuk memastikan kesiapan dan fungsinya. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama, low cost dengan potensi untuk diproduksi dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan alat-alat yang lainnya. Selanjutnya ada less error, mengindikasikan bahwa desain atau operasional alat ini cenderung memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah. Selanjutnya ada electrical reliability atau keandalan elektrik, di mana bahwa sistem ini dapat memiliki keandalan yang baik dalam sistem kelistrikannya pada bagian alarm. Selanjutnya, easy development atau pengembangan yang mudah menyeratkan bahwa proses perancangan atau pembuatan ini relatif mudah dan cepat. Selanjutnya ada threat. Yang pertama, high force impact atau dampak gaya tinggi, di mana merupakan ancaman yang serius bagi setiap penghalang atau seperti alat ini ketika banjir yang mengalir membawa serta puing-puing atau sampah yang berjalan. Selanjutnya ada flow stack. Flow stack ini mengacu pada potensi di mana aliran air atau lebih mungkin seperti puing-puing atau sampah yang terbawa ke dalam alat tersebut. Selanjutnya ada no emergency redundant. Berarti ini mendikasikan sistem cadangan atau jalur alternatif yang dapat mengambil alih fungsi utamanya. Lalu yang terakhir ada unstable wall. Ini merujuk pada potensi ketidakstabilan pada struktur dinding yang menghadap kepada kekuatan air banjir. Dalam prototype, skala prototype ada dua komponen utama untuk perancangan ini yaitu mechanical dan electrical. Untuk mechanical sendiri ada komponen piping, kemudian ada juga valve di mana yang berfungsi untuk membuka tutup arus air dan juga di sini ada komponen frame
sebagai support daripada segala bentuk elemen dan komponen yang ada di prototipe tersebut. Ada juga control box yang berwarna biru tersebut. Di situ nanti terdapat komponen electrical, switch on dan switch off-nya. Nah, di sini ada dua komponen utama yaitu bagian tangki atas dan tangki bawah. Di tangki bawah ini di prototipe kami untuk menampung air. Jadi dikarenakan ini tidak bisa disimulasikan secara aktual di kondisi banjirnya, kita membuat tangki bawah ini untuk mengisi bagian tangki atas, di mana tangki atas ini ada self-actuated barrier-nya. Jadi fungsinya ini tangki bawah ini untuk menampung air, kemudian dipompa ke atas, dan ketika dialirkan ke atas, maka di tangki atas ini akan terisi yang memberikan dampak adanya perubahan ketinggian air yang bisa dikatakan seperti mensimulasikan adanya banjir. Kemudian ada valve merah yang mengarah ke bawah ini untuk mensimulasikan ketika banjir itu surut. Nah, untuk komponen elektrikal sendiri itu hanya berfungsi minor, di mana ini berfungsi sebagai buzzer, ada microcontrollernya ini dengan Arduino Uno dan sensor PIR. Sensor PIR-nya berfungsi untuk mendeteksi adanya gerakan daripada barrier ini. Tujuannya diadakan buzzer dan juga emergency lamp-nya ini ketika diaktualisasikan, diimplementasikan dan skala 1:1, harapannya ini berfungsi untuk notifikasi ataupun pengingat bagi elemen-elemen di sekitar, baik nanti bisa subjek manusia atau komponen apapun yang ada di sekitarnya, itu bisa menghindar dari pergerakan barrier ketika dia menaik maupun nurun. Karena ini berpotensi menyebabkan kecelakaan. Seperti itu. Nah, di sini di komponen electrical kita membutuhkan relay karena untuk kebutuhan light bulb ini sendiri atau emergency lamp-nya ini dia memiliki daya yang cukup besar yaitu di 12 volt sedangkan dari microcontroller itu hanya bisa menyalurkan sekitar 5 volt. Ya, masuk ke mekanisme kerja alat. Di sini dapat dilihat seperti yang dibilang teman-teman tadi, prinsip mekanisme ini tidak menggunakan prinsip elektrikal ataupun sistem prinsip lain, tapi menggunakan prinsip fisika yaitu menggunakan gaya apung dari air. Nah, prinsipnya bagaimana? Di, barrier itu kan mempunyai massa jenis dan juga berat. Nah, di sini prinsipnya adalah gaya berat dari dinding atau barrier ini harus lebih kecil dari gaya buoyancy atau FB. Dapat dilihat rumus FB di sini, yaitu massa jenis fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan volume. Nah, setelah dicari FB-nya, harus dipastikan FB itu lebih besar dibandingkan gaya berat dari dinding atau barrier tersebut. Bisa juga bisa juga dengan perbandingan massa jenis. Nah, massa jenis benda harus lebih kecil dibandingkan massa jenis cairan. Massa jenis benda di sini adalah massa jenis dari dinding tersebut atau barrier. Dan di sini massa jenis cairan ini adalah massa jenis air, air sungai ataupun air banjir itu tersebut. Nah, di sini terdapat video simulasi yang sudah kami buat bagaimana mekanisme fluid barrier ini bekerja. Dapat dilihat di sini air proses air naik, kemudian air masuk ke rongga-rongga di dalam eh, dinding, di dalam penampang dinding, kemudian air mengisi rongga tersebut sehingga mengangkat barrier tersebut dikarenakan gaya buoyancy yang lebih besar dibandingkan berat dinding tersebut. Dan juga di saat air turun, maka dinding tersebut akan ikut turun dikarenakan air yang di dalam rongga ini keluar eh, dari rongga tersebut sehingga eh, gaya benda gaya eh, gaya berat dari dinding tersebut lebih mendorong dinding tersebut bergerak ke bawah. Dan lanjut tim support di sini ada literasi, perancangan mekanis dan juga perancangan elektrikal. Kemudian lanjut ke poster pelaksanaan. Untuk dari poster ini kita bisa melihat latar belakang kami untuk membuat prototipe ini karena
Kita tahu kondisi Indonesia masif dengan pembuangan secara sembarangan, pembuangan sampah yang sangat masif ke area irigasi, perairan, dan semua saluran sungai, kali. Dan juga pembersihan sampah ini tidak diterapkan secara menyeluruh. Kita tahu ada banyak program pembersihan saluran irigasi di Indonesia, cuma tidak dijalankan secara konsisten dan tidak menyeluruh di semua daerah. Otomatis di mana saluran irigasi ini berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, bisa dikatakan tidak memberikan dampak yang secara signifikan ketika ada curah hujan yang cukup tinggi di daerah lain sehingga bisa menyebabkan potensi banjir. Dan juga dari adanya banjir tentu ada dampak secara ekonomi di mana banyak masyarakat yang terdampak banjir, kehilangan harta bendanya, dan juga membutuhkan bantuan sosial secara tidak langsung lama-kelamaan akan berdampak pada ekonomi negara. Nah, oleh karena itu tujuan kami adalah mengembangkan sistem yang otomatis mencegah ketinggian air berlebih dan berdasarkan perubahan volume air menggunakan sistem hukum Archimedes dan juga sistem gaya apung atau buoyancy yang bekerja pada kondisi tempat pengimplementasian prototipe. Hal tersebut didasarkan karena memang sudah banyak komponen gate, barrier, dan hal-hal semacamnya yang membatasi alur irigasi untuk mengatasi banjir, namun dengan sistem yang sudah ada, baik itu secara elektrikal ataupun mekanis dengan ulir penggerak, kita tahu sendiri itu hanya mengandalkan sistem sensorik dan juga adaptasi daripada manusia itu. Dan itu sangat berisiko adanya malfunction atau human error. Nah, di sini untuk mekanisme kerjanya ketika air masuk, kemudian ruang ampanya yang ada di border barriernya ini akan terisi, dan ketika W itu lebih kecil dibandingkan gaya apungnya atau gaya buoyancy-nya, maka barrier akan terangkat. Ketika barrier terangkat, otomatis batasan ketinggian dari saluran irigasi akan lebih tinggi. Nah, batasan ini menambah volume yang bisa tertampung dalam saluran irigasi. Oleh karena itu, air luapan akan terbendung dan bencana banjir bisa dihambat lebih baik dengan mekanisme yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari prototipe ini, Buoyancy Flood Barrier. Pertama, portability, yaitu mudah untuk pemasangan dan yang lain-lain. Less electricity, yaitu minim penggunaan sistem elektrik, dikarenakan kami menggunakan mekanisme dari prinsip Besika yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Karel. Kemudian reuse menggunakan benda atau bahan daur ulang. Kemudian adaptif ini seperti yang sudah Mas Karel bilang juga, itu adaptif ketika eh, air tinggi, maka dia langsung naik dikarenakan efek dari daya apung tersebut. Kemudian real time juga tidak membutuhkan delay atau membutuhkan manusia yang itu membutuhkan waktu untuk menggerakkan dinding tersebut. Dikarenakan di sini menggunakan gaya apung tersebut tadi. Kemudian perancangan elektrikal tidak usah saya jelaskan karena sudah dijelaskan oleh Mas Karol tadi. Kemudian metode di sini ada literasi, studi literatur, kemudian desain ini mencakup desain perancangan mekanik dan juga elektrik tadi, elektrik untuk buzzer, kemudian dari prototype, kemudian testing, yaitu uji prototype yang sudah kami rancang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.